Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang revolusi industri Inggris. Pengertian revolusi: Inggris terletak di lepas pantai barat benua Eropa, tepatnya berada di antara Samudra Atlantik dan Laut Utara. Negara Inggris memiliki luas sekitar 244.110 km persegi yang berbentuk kepulauan. Perubahan mendasar yang berlangsung secara relatif cepat dan singkat yang mempengaruhi hidup orang banyak boleh dinamakan revolusi. Begitu pula perubahan-perubahan radikal yang mulai tampak sesudah pertengahan abad ke-18 dalam bidang-bidang agraria, industri, dan transportasi lazim disebut revolusi. Yang kedua adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan teknologi, sosioekonomi, dan budaya sebagai wujud dari paham-paham baru yang muncul di kawasan Eropa memasuki abad ke-18. Menurut T.S. Ashton, awal mula revolusi industri adalah sekitaran 1760 sampai 1830, ditandai dengan pergantian ekonomi yang membuat pekerja menjadi didominasi oleh industri dan diproduksi oleh mesin-mesin. Revolusi industri di Inggris terjadi pada tahun 1760 sampai 1830 Masehi. Revolusi industri ini terjadi di kawasan benua Eropa yang mana memulai dengan teknologi yang digunakan dalam teknologi yang dipermudah pada masyarakat industri hidup. Revolusi ini pertama-tama didorong oleh peningkatan produksi berhubungan dengan desakan pertumbuhan penduduk. Revolusi industri dapat dikatakan sebagai suatu usaha peristiwa yang mengubah sistem ekonomi agraris menjadi sistem industri yang menggunakan tenaga mesin sebagai alat produksinya. Selanjutnya adalah latar belakang yang menyebabkan terjadinya revolusi industri. Yang pertama adalah revolusi agraria. Sampai pertengahan abad ke-18, sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani yang menghasilkan bahan makanan. Untuk memperoleh penghasilan tambahan, banyak petani yang mengerjakan industri rumah tangga seperti memintal, menenun, dan membuat alat rumah tangga. Yang kedua adalah keamanan dalam negara Inggris yang stabil. Kondisi keamanan negara Inggris pada sekitaran abad ke-18 menjamin seluruh segi kehidupan masyarakat pada saat itu. Yang ketiga adalah mulai berkembangnya kegiatan kewirausahaan dan manufaktur. Yang keempat, Inggris memiliki kekayaan alam, terutama batu bara dan biji besi. Yang kelima, Inggris memiliki banyak daerah jajahan. Yang keenam, munculnya paham ekonomi liberal sebagai bentuk masuknya paham-paham baru di Eropa pada abad ke-18. Dan yang ketujuh adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau abad akal pikiran. Yang kedua adalah tahap perkembangan industri. Yang pertama, domestic system. Tahap ini disebut sebagai tahap kerajinan rumah. Para pekerja bekerja di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan kerajinan diperoleh dari pengusaha yang setelah selesai dikerjakan disetorkan kepadanya. Selanjutnya, manufaktur. Setelah kerajinan industri makin berkembang, diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar majikan dapat mengawasi dengan baik cara mengerjakan dan mutu produksinya. Yang ketiga adalah factory system. Tahap ini sudah merupakan industri yang menggunakan mesin. Tempatnya di daerah industri yang telah ditentukan, bisa di dalam atau di luar kota. Tempat tersebut untuk tempat kerja, sedangkan majikan tinggal di tempat lain. Selanjutnya adalah dampak dari akibat revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi di Eropa dan di Inggris khususnya membawa dampak di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Untuk dampak di bidang ekonomi seperti munculnya kapitalisme dan pengambilan tanah untuk lahan industri. Selanjutnya di bidang sosial, revolusi industri juga menghasilkan suatu kelompok sosial baru, yaitu kelompok kaum teknisi. Banyak di antara mereka seperti Stephenson, yaitu pencipta lokomotif pertama, yang berasal dari golongan bawahan. Karena tanpa kemahiran yang dimiliki, tentunya tidak ada pabrik yang dapat berjalan atau bahkan berdiri. Selanjutnya, di bidang politik, yaitu golongan-golongan yang akan berhadapan, terutama adalah golongan menengah, khususnya kaum majikan, usaha-usaha industri, dan kaum buruh. Orang-orang yang berani bertaruh demi keuntungan besar
Orang-orang yang atas usaha sendiri telah meningkatkan status sosialnya sebagai kaum aristokrat industri. Sedangkan di lain pihak berdiri kaum buruh, kaum yang semakin besar jumlahnya tetapi tanpa harta milik kecuali banyak anak, tanpa saham dan tanpa pimpinan yang mempekerjakan mereka, dan tanpa sarana untuk memperbaiki nasibnya. Dan yang terakhir adalah pengaruh bagi sejarah Indonesia. Contohnya seperti masa Dendels, yaitu pemerintahan kolonial dipusatkan di Batavia dan berada di tangan gubernur jenderal. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur. Hal ini mempermudah administrasi pemerintahan. Dan para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda. Selanjutnya masa Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Seperti para bupati dijadikan pemerintah, menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi. Dan Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik semua tanah yang ada di daerah tanah jajahan. Dan sistem tanam paksa. Penemuan pada masa revolusi industri. Yang pertama ada penemuan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Mesin uap pertama kali ditemukan pada tahun 1712 oleh Thomas Newcomen yang berasal dari Inggris. Kemudian seorang insinyur dari Skotlandia yaitu James Watt memperbaiki dan rancangan tersebut dan agar lebih sempurna sehingga efisien dan bertenaga. Untuk penemuan selanjutnya ada penemuan mesin tekstil yang ditemukan oleh Richard Arkwright. Perkembangan revolusi industri dalam bidang tekstil pertama kali ditandai dengan penggunaan mesin untuk pabrik pemintalan kertas, pabrik pemintalan kapas. Pada pekerjaannya, Arkwright tertarik pada mesin-mesin pemintalan dan karding yang mengubah kapas mentah menjadi benang. Yang ketiga selanjutnya ada penemu kumparan terbang yang ditemukan oleh John Kay. John Kay adalah penemu kumparan terbang. Dengan alat ini, proses pemintalan dapat berjalan dengan cepat. Industri tekstil mulai muncul dengan mesin-mesin baru yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan setelahnya untuk menggantikan para tangan dan nadi pekerja yang saat itu tergantung nyawanya pada saat bekerja. Selanjutnya ada penemu kereta atau roket yang ditemukan oleh George Stephenson. Stephenson merupakan orang pertama yang berhasil membuat kereta api dan memasang rel kereta api di dunia. Kereta api pertama adalah kereta api batu bara yang dibuat dari Stockton ke Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api dari Liverpool ke Manchester yang dibuka pada 15 September 1630. Untuk materi selanjutnya ada revolusi Rusia. Pada permulaan abad ke-19, keadaan Rusia masih keterbelakang dibandingkan negara Eropa lainnya. Masyarakat Rusia pada masa itu dibagi atas dua golongan. Yang pertama golongan tuan tanah yaitu bangsawan dan golongan petani yaitu rakyat jelata. Rusia saat itu adalah negara agraris. Perbudakan dihapuskan pada tahun 1861 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Emansipasi oleh Tsar Tsar Alexander II. Isi undang-undang tersebut yaitu perbudakan dihapuskan, lalu petani bekas budak mendapat tanah sebagai miliknya, serta negara membayar uang kerugian pada tuan-tuan tanah pemilik budak. Untuk latar belakangnya sendiri, revolusi Rusia sejak kekalahannya dalam perang melawan Jepang pada tahun 1905, bayangan revolusi selalu tampak di Rusia. Berbagai gerakan rakyat menentang pemerintah ditindas dengan kekerasan senjata. Gerakan tersebut bersifat sporadis dan seberapapun usaha pemerintah untuk menindasnya, gerakan tersebut selalu saja muncul. Akhirnya, revolusi sungguh-sungguh terjadi di tengah perang dunia ketika Rusia mengalami kekalahan-kekalahan besar. Sebab terjadinya revolusi dikarenakan pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner, lalu susunan pemerintahan Tsar yang buruk, serta perbedaan sosial yang mencolok mata. Selanjutnya ada persoalan tanah, ada juga aliran-aliran yang menentang Tsar, kekalahan perang, dan ancaman bahaya kelaparan. Jalannya revolusi Rusia yang berlangsung pada tahun 1917 terbagi menjadi dua fase, yaitu
Revolusi Februari 1917 dan Revolusi Oktober 1917 atau Revolusi Komunis. Selanjutnya, intervensi negara-negara asing pada 1918 setelah kaum Bolshevik memegang pemerintahan Rusia. Para pengikut Tsar yang masih setia berusaha melakukan pemberontakan. Mereka menyebut dirinya kaum Rusia Putih atau lawan dari kaum Bolshevik yang disebut kaum Rusia Merah atau komunis. Sekutu Inggris yaitu para negara Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan yang lainnya segera memihak kaum Rusia Putih. Tidak semata-mata karena mereka anti komunis, melainkan juga ada kekhawatiran menghadapi penghentian perang antara Rusia dan Jerman. Untuk akibat revolusi komunis pada 1917, dihapuskannya pemerintahan Tsar yang kolot untuk selamanya, lalu timbulnya demokrasi Soviet sebagai lawan demokrasi liberal. Selanjutnya, meluasnya komunisme di seluruh dunia dan modernisasi Rusia maju dengan pesat. Terbentuknya Partai Bolshevik, terjadi revolusi Bolshevik dari Partai Marxisme yang utama, yaitu Russian Social Democratic Labour Party, termasuk faksi Bolshevik dan Menshevik. Tidak berperan dalam revolusi liberal yang menggulingkan dinasti Romanov. Lenin sedang berada di Swiss. Stalin terisolasi di Siberia Barat di pengasingan sejak 1913. Sekitar 7 bulan setelah revolusi liberal, yaitu bulan Oktober, terjadi revolusi komunis yang dipimpin oleh Lenin dan Bolshevik. Untuk pada pemerintahan Lenin pada 1917 sampai 1924 terjadi hal-hal yang membuat perubahan. Yang pertama, pembentukan Komintern atau Komunis Internasional, pembentukan Uni Soviet, sistem perekonomian komunis. Keadaan dalam negeri usai pemerintahan Lenin, yaitu 2 orang calon pengganti Lenin, di antara Stalin dan Trotsky, memiliki pemahaman berbeda tentang komunisme. Dampak revolusi Rusia yang dimenangkan oleh kaum komunis radikal atau Bolshevik berdampak pada meluasnya paham komunisme di dunia. Negara-negara dunia ketiga yang pada saat itu masih dijajah bangsa dengan segera mengadopsinya. Paham-paham baru pun dengan segera menjalar ke Indonesia. Pada saat itu tengah menghidupkan organisasi-organisasi pergerakan ke arah kemerdekaan. Perkembangan Partai Komunis Rusia setelah Khrushchev mengeluarkan konstitusi 1977 mengarah pada banyak perubahan. Politik Rusia yang lebih demokratis membuat pemikiran-pemikiran baru dan dorongan-dorongan untuk menciptakan keterbukaan. Selanjutnya ada revolusi Prancis. Revolusi yang meletus di Prancis sekitar tahun 1787 termasuk dalam pergerakan revolusioner luas yang melanda seluruh dunia barat. Revolusi Prancis sifatnya sama dengan revolusi-revolusi lainnya, tetapi dalam hal ini juga lebih dahsyat. Perlu dijelaskan bahwa sebab terjadinya hal ini karena kedudukan negara Prancis di dunia pada abad 18 dan hubungan antar lapisan sosial di Prancis. Pada tahun 1789, negara Prancis tampaknya terlalu padat. Maka terungkaplah mengapa revolusi pada zaman itu bersifat pemberontakan karena kelaparan. Maka dari itu, salah satu sebab revolusi adalah berkurangnya pendapatan negara. Meskipun jumlah mendekati angka yang paling tinggi dari negara barat lainnya, tetapi tetap saja tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup warga Prancis. Revolusi Prancis merupakan peristiwa paling penting dan mutakhir sepanjang sejarah. Alexis de Tocqueville menanamkan revolusi Prancis sebagai revolusi paling monumental. Slogan yang diagungkan melalui 3 kata liberté, égalité, et fraternité, atau yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan merupakan gagasan yang hendak dicapai oleh bangsa Prancis.
Dan beberapa faktor penyebab revolusi Prancis. Yang pertama, ada sikap pemerintah yang absolut dan terlalu kaku dalam menghadapi perubahan dunia. Selanjutnya ada munculnya aliran rasionalisme dan Aufklärung pada abad ke-18 sebagai akibat dari Renaissance dan humanisme. Selanjutnya munculnya aliran romantika. Ada juga pengaruh dari paham-paham perang kemerdekaan di Amerika pada tahun 1774 sampai 1783. Dan ada juga monarki absolut yang begitu buruk. Selanjutnya ada terjadinya vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan, dan keluarga kerajaan yang hidup terus-menerus dalam kemewahan yang tiada henti. Selanjutnya ada pertumbuhan paham-paham baru. Yang pertama ada liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah nilai politik yang utama. Liberalisme pertama kali dikeluarkan oleh golongan berjuis Prancis pada abad ke-18 sebagai reaksi protes terhadap kepincangan keganjilan yang lama berakar kuat di Prancis. Pokok-pokok liberalisme yang pertama ada kesempatan yang sama, atau hold the basic equality of all human beings. Yang kedua ada berjalannya hukum atau the rule of law. Fungsi negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Yang ketiga ada menjadi pemusatan kepentingan adalah individu atau the emphasis of individual. Yang keempat ada dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme atau refuse dogmatism. Yang kedua ada komunis. Dalam pandangan Marx, struktur dasar atau basic struktur kehidupan masyarakat adalah modal produksi ekonomi material, sehingga semua struktur lain yang berdiri di atasnya atau suprastruktur antara lain politik, hukum, seni, agama, dan lain-lain sangat ditentukan oleh struktur dasar ekonomi tersebut. Maka, relasi kekuasaan di masyarakat sangat tergantung pada struktur modal atau material. Semakin kuat suatu kelompok menguasai modal, itu berarti semakin kuat pula kelompok tersebut berpotensi mengeksploitasi kelompok lain yang lebih lemah. Ada beberapa komunis. Yang pertama di Yugoslavia. Komunis di Yugoslavia muncul bersamaan dengan gerakan komunis lainnya di Eropa yang muncul pada masa pasca Perang Dunia I. Gerakan komunis di Yugoslavia atau dikenal sebagai Liga Komunis Yugoslavia dibentuk pada tahun 1919 dan mulai eksis pasca Kongres di Vukovar pada tahun 1928. Selanjutnya ada komunis di Cekoslovakia. Gerakan komunis di Cekoslovakia berkembang pada tahun 1921 dengan berdirinya KSC atau dikenal sebagai Partai Komunis Cekoslovakia. Pada tahun 1939 Cekoslovakia diduduki pasukan Jerman. Pada tahun 1944, sebuah gerakan partisan Cekoslovakia melakukan pemberontakan besar-besaran dengan bantuan Uni Soviet. Pemerintahan Cekoslovakia ini dikepalai dengan kepala pertama negara adalah Klemen Bratov. Yang selanjutnya ada komunis di Bulgaria. Pemerintahan komunis di Bulgaria berdiri pada tahun 1944 setelah terjadi kudeta terhadap Raja Simeon II oleh anasir-anasir komunis yang dipimpin oleh gerakan komunis Kalevalon. Pemerintahan komunis pertama ini dibentuk dan dipimpin oleh Georgi Dimitrov yang merupakan sahabat Stalin. Pasca kematian Georgi Dimitrov dan Presiden Vasil Kolarov pada tahun 1950, sikap Shevchenko naik sebagai presiden Bulgaria hingga kematian Stalin tahun 1953. Pada tahun 1994, Shevchenko tersingkir dan digantikan oleh Fyodor Zhukov.